Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi manusia. Air juga memiliki fungsi yang sangat vital dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan hampir seluruh penyusun tubuh manusia yaitu air. Selain itu, air digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci baju, mencuci peralatan masak, serta untuk pengairan dan lain-lain. Walaupun manusia mengakui bahwa air merupakan sumber kehidupan, manusia tetap mencemari sungai, danau, dan lautan, yang dimana tindakan tersebut akan merugikan planet bumi pada titik di mana organisme mati dengan sangat mengkhawatirkan, dan air minum pun juga sangat berpengaruh. Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum, dan atau mengalami pergeseran yang ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, pencemaran air merupakan penyebab utama gangguan kesehatan manusia. Polusi air terjadi ketika suatu perairan terkena dampak buruk akibat dari penambahan jumlah besar material di air. Ketika hal tersebut tidak layak untuk digunakan, maka air dianggap tercemar. Polusi air atau pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di mana suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Polusi air ini adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam tidak akan pernah dapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah berpolusi. Air permukaan dan air sumur biasanya mengandung bahan-bahan metal terlarut, seperti Na, Mg, Ca, dan Fe. Air yang mengandung komponen-komponen tersebut dalam jumlah tinggi disebut air sada. Air yang tidak berpolusi tidak selalu merupakan air murni, tetapi adalah air yang tidak mengandung bahan-bahan asing tertentu dalam jumlah yang melebihi batas yang ditetapkan, sehingga air tersebut dapat digunakan secara normal untuk keperluan tertentu. Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan secara normal disebut polusi. Air yang normal sebenarnya tidak mempunyai rasa. Timbulnya rasa yang menyimpang biasanya disebabkan oleh adanya polusi, dan rasa yang menyimpang tersebut biasanya dihubungkan dengan baunya karena pengujian terhadap rasa air sangat jarang dilakukan. Air yang mempunyai bau tidak normal juga dianggap mempunyai rasa yang tidak normal. Terdapat dua jenis polutan atau bahan pencemar air. Yang pertama ada sumber point, dan yang kedua yaitu sumber non-point. Sumber point terjadi ketika zat berbahaya yang dipancarkan langsung ke suatu perairan. Contohnya tumpahan minyak, Exxon, atau Valdez. Yang kedua, sumber non-point yang memberikan polutan secara tidak langsung melalui perubahan lingkungan. Contohnya, ketika pupuk dari ladang dibawa ke dalam aliran sungai oleh hujan dalam bentuk limpasan yang pada akhirnya berpengaruh kehidupan air. Sumber non-point ini jauh lebih sulit untuk dikendalikan daripada sumber point. Untuk mengetahui terpolusinya air dapat diamati dengan terjadinya perubahan-perubahan seperti nilai pH, di mana nilai pH normal ini yaitu 6-8. Yang kedua ada suhu. Apabila suhu terlalu rendah, maka air terasa sejuk, bahkan dingin hingga sedingin es. Yang ketiga ada warna, bau, dan rasa. Untuk warna air yang terpolusi biasanya berbeda dengan warna normal, yaitu jernih dan bening.
Untuk bau biasanya tergantung pada sumber air. Bau dapat disebabkan oleh bahan kimia, tumbuhan, dan hewan air, baik yang hidup ataupun mati. Untuk rasa, umumnya air normal tidak mempunyai rasa kecuali rasa asin pada laut. Yang keempat, ada jumlah padatan. Kelima, nilai BOD atau Biochemical Oxygen Demand atau COD, Chemical Oxygen Demand. Yang keenam, pencemaran mikroorganisme patogen. Ketujuh, ada kandungan minyak. Ke-8, kandungan logam berat. Ke-9, kandungan bahan radioaktif. Polusi dalam bentuk bahan organik memasuki saluran air dalam berbagai bentuk seperti limbah, daun, potongan rumput, atau limpasan dari sisa pakan ternak dan padang rumput. Contoh dari polusi bahan organik ada fosfat, nitrat dan nitrit, poliklorin, bifenil, residu pestisida, organiklorin, minyak dan hidrokarbon, radionuklida, logam-logam berat, limbah pertanian, dan kotoran manusia. Bentuk dari pencemaran air ini ada 3. Yang pertama ada minyak, kedua zat radioaktif, dan ketiga yaitu panas. Bahaya yang ditimbulkan dari polusi air adalah bibit penyakit dari hasil polusi air yang mengandung zat-zat yang bersifat beracun dan bahan radioaktif yang dapat merugikan manusia. Hal tersebut dikarenakan polutan memerlukan banyak sekali kandungan O2. Akan tetapi, apabila kekurangan, maka akan terjadi perubahan warna dan pembusukan. Karena proses penguraian terhadap polutan tidak akan sempurna, sehingga timbullah polusi pada air. Permasalahan terbesar dalam polusi air adalah pembuangan sampah di sembarang tempat. Misalnya pembuangan sampah pada muara sungai, laut, atau got-got kecil di rumah. Hal ini akan menimbulkan penyakit. Beberapa usaha untuk mengatasi dan mencegah polusi air antara lain yaitu: pertama, kita dapat mempertahankan sumber-sumber air bersih yang belum tercemar. Jangan sampai ikut tercemar, karena jika sudah tercemar, maka kita akan sulit membersihkannya. Kedua, kita dapat menanam tanaman-tanaman yang berkayu tebal. Tanaman yang berkayu tebal ini adalah tanaman yang dapat menyerap air dengan baik. Dengan begitu, persediaan air tanah mencukupi dan sumber air bersih dapat terjaga. Ketiga, yaitu tidak membuang sampah ke sungai. Jika kita membuang sampah ke sungai dari satu rumah tangga, masuk ke sungai saja sudah mengotori sungai. Bagaimana halnya jika setiap rumah tangga yang ada di Indonesia membuang sampah ke rumah tangga mereka yang di sungai? Keempat, mendaur ulang semua sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang bisa didaur ulang diusahakan untuk didaur ulang. Tidak membuangnya ke sungai ataupun ke got. Hal ini dilakukan agar perairan di sekitar masyarakat tidak tercemar. Jika tercemar, biasanya menimbulkan bau tidak sedap. Yang kelima, melakukan penyuluhan pembuangan limbah industri. Industri-industri yang mengeluarkan limbah cair hendaknya diberi penyuluhan agar mereka melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke sungai. Yang keenam, penyuluhan bagi pengguna transportasi laut. Bagi masyarakat pengguna transportasi lautan hendaknya diberikan penyuluhan agar memastikan kendaraan mereka tidak bocor agar tidak mencemari air laut. Yang ketujuh, peraturan yang tegas kepada para pengusaha minyak.
kilang-kilang minyak hendaklah didirikan sejauh mungkin dari kawasan pemukiman agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.